Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video ini tentang masalah otomotif. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah busi dari motor yang sudah digunakan dan kondisinya sangat seperti ini, sangat bergerak sekali di bagian ujungnya sini. Ini kita bisa lihat atau cek di bagian elektroda businya sini. Oke, untuk kondisinya saya akan coba cek di menggunakan cutter seperti ini. Oke, seperti ini. Ini benar-benar tebal dan tentunya keras sekali. Saya akan coba bersihkan. Sangat keras sekali di bagian elektroda businya. Oke, teman, jika teman-teman mempunyai masalah untuk kondisi busi seperti ini, bergerak dan keraknya ini timbul di semua elektroda businya seperti ini, bisa tulis di kolom komentar untuk jenis kasusnya seperti apa. Oke, seperti ini. Oke, teman, dan di sini sudah saya bersihkan di bagiannya sini. Oke, di bagiannya sini, di kanan kirinya sudah saya kerik seperti ini. Dan di sini dipengaruhi beberapa masalah pada motor yang jenis kondisi businya seperti ini, terutama di sini karena motor karburator dan digunakan sehari-hari. Tapi di sini ada beberapa masalah yang sering dialami oleh motor ini untuk kondisinya, dan untuk percikan businya di sini juga sangat berpengaruh sekali. Walaupun di inputnya sini percikannya biru dan besar, tapi nanti mungkin di ujungnya sini tidak seperti kondisi di bagian awal masuknya, atau di sini kondisinya sudah melemah berwarna biru tetapi kecil. Ini bisa berpengaruh sekali terhadap tenaga di motor. Oke, teman, dan untuk motor ini saya akan cek beberapa bagian pada kondisi di mesinnya. Oke, untuk motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Mega Pro Monoshock. Oke, dengan kapasitas sisinya sekitar 150 cc, dan di sini ada beberapa bagian yang mungkin teman-teman pernah mengalami di motor sport atau motor yang bermesin berdiri seperti ini, bermesin tegak. Oke, kita bisa cek untuk beberapa bagian pada kondisi motor ini. Untuk pertama tadi saya buka langsung di bagian busi, karena di sini mungkin ownernya atau pemilik motornya ini Mas Yuda itu mengalami masalah di tenaganya. Jadi tenaganya itu mungkin agak menurun dari biasanya, dan setelah saya cek kondisi businya seperti ini, bergerak. Oke, dan untuk karburatornya ini tidak saya setel, saya biarkan seperti ini. Oke, ini kemarin sekitar 2 bulan Mas yo sing karburator, sekitaran 2 bulan ini barusan servis karburatornya. Dan di sini kemarin sekitaran mungkin 1 minggu ini ganti oli baru. Oke, ganti oli baru. Di sini saya akan mengecek untuk kondisi oli ini. Mesin motor Mega Pro Monoshock ini menggunakan kapasitas 1 liter, menggunakan oli standar dari bawaan motor yaitu AHM. Saya akan mengecek jumlah olinya. Saya cek jumlah olinya.
Oke, saya cek jumlah olinya sebentar. Ini saya masukkan lagi, ini saya standar tengah untuk melihat kondisi jumlah oli yang stabil. Saya masukkan seperti ini. Oke, untuk kondisinya masih penuh dan di sini agak hitam seperti ini. Oke, kayaknya sepertinya ini seperti ada BBM yang masuk ke dalam mesin atau bercampurnya kerak atau pembakaran di dalam busi sini. Oke, menerobos ke dalam sehingga masuk ke ruang mesin, dari ruang bakar ke ruang mesin. Oke, seperti ini, sehingga saat terjadi pembakaran balik atau pistonnya ini naik ke atas, ini ada mungkin ada sisa atau oli yang ada pada dinding di bagian bloknya sini yang ikut ke atas dan akhirnya terbakar di dalam ruang mesin atau di atas piston, yang menyebabkan ikutnya pembakaran BBM atau campuran BBM dan udara di ruang bakar. Ini ada oli yang masuk ikut ke dalam ruang bakar sini. Saat digas penuh ini baru kelihatan, atau saat digas penuh itu knalpotnya di warna asapnya itu berwarna biru. Oke, biru agak tipis. Ini yang mungkin bisa menyebabkan dari kerak di ujung elektroda businya sini. Oke teman, mungkin ini beberapa masalah pada motor 4 tak. Kita bisa mengecek dari beberapa bagian, yaitu sumber tenaga dari motor 4 tak. Ini yang bersumber dari campuran BBM dan udara. Oke, campuran BBM dan udara ini sangat penting sekali, karena terjadinya percampuran BBM dan udara, mungkin hasil pembakaran businya akan menjadi lebih irit dan busi ini akan berwarna coklat kering. Untuk campuran atau setelan karburator di standar di 1 BBM 8 udara. Ini adalah standar dari sebuah setelan karburator yang mungkin bisa memperpanjang dari umur busi. Dan untuk setelan karburatornya sini untuk setelan angin-angin pada setiap karburator lama, ini biasanya yang karburator baru itu sekitar 1,5 putaran ke kiri atau 2,5 putaran ke kiri untuk yang karburator lama. Atau bisa juga menggunakan trik, kita naikkan putaran gasnya seperti ini, naik sedikit, kemudian kita cari putaran angin-anginnya, karena di sini untuk putaran angin-angin dari motor Mega Pro ini di sebelah sini, di bagian bawah ini agak sulit. Jadi kita bisa putar ke kiri, kemudian kita cari putaran mesin antara naik turunnya. Oke, kemudian kita setel di setelan dari setelan angin-anginnya. Oke, di antara putaran mesin naik turun saat posisi baut setelan angin-angin ini kita putar ke kanan ke kiri. Oke, jika ada posisi naik turun suara mesin, ini kita bisa kurangi ke kiri sedikit untuk setelan karburator yang pas. Oke teman, dan untuk beberapa masalah pada tenaga motor 4 tak seperti ini jalur BBM, kemudian jalur tenaga yaitu setelan klep. Setelan klep di dalam sini kita bisa lakukan pengecekan di 0,10. biasanya saya lakukan untuk motor yang mungkin terbaru atau memakai laker atau memakai bearing pada noken asnya atau pada pelatuk klepnya. Di sini saya biasa gunakan di ukuran 0,10, mungkin 0,10, supaya nanti tidak terjadi tenaganya lebih maksimal dan tidak terjadi berisik ataupun terlalu kencang. Jadi jika melebihi dari ukuran celah klep, oke, katakanlah di sini saya gunakan 0,10 setelan celah klepnya 0,10. Di sini ini standarnya yang sering saya gunakan.
Jika memakai mungkin 020 ini akan timbul berisik suaranya. Jadi mungkin nanti BBM-nya yang masuk ini agak lebih cepat, oke, atau jika terlalu renggang ini masuknya BBM lebih cepat, atau intinya terlalu irit juga berpengaruh sekali terhadap setelan klep. Oke teman, dan untuk yang terakhir di sini adalah sistem pengapian atau sistem percikan pada busi di motor yang Mega Pro Monoshock ini, dimana kemarin banyak yang berkomentar tentang sebuah percikan di ujung businya sini yang hasilnya biru, dan tentunya tenaga di motor ini akan meningkat atau berbeda dari sebelumnya. Oke, ini juga berpengaruh, tetapi harus ada beberapa standar yang mungkin supaya nanti motornya itu tenaganya yang dihasilkan juga mengikuti dari perubahan saat dilakukan beberapa modifikasi pada sistem percikan busi. Oke, yang pertama di sini kita bisa mengecek kondisi mesin harus kondisi sehat, di mana percikan di ujung businya ini, warna ujung businya ini harus benar-benar bersih. Saat kita copot dari mesinnya berwarna coklat kering, oke, tidak putih atau terlalu irit. Dan di sini sudah saya coba pada motor ini menggunakan kapasitor, oke, kapasitor Milar seperti ini 1 mikrofarad. Oke, ini yang ukuran 105J atau 1 mikrofarad. Ini bisa menggunakan 155J atau 1 mikrofarad, 1,5 mikrofarad. Ini banyak di toko elektronik. Oke, dan di sini untuk motor ini dalam sistem pengapiannya menggunakan full DC. Kita bisa melihat atau mengecek pada bagian di sini, di kiproknya sini. Kiproknya di bagian sini menggunakan full DC atau kiprok punyanya Tiger maupun Mega Pro. Ini full DC, jadi di sini spool pengisiannya menggunakan spool pengisiannya langsung ke bagian input dan output dari spool pengisian full pada lilitan kawat yang besar di dalam mesin. Ini langsung dari awal ke ujung. Ini yang kabel kuning seperti ini dari 10 semuanya, dan kabel merah ini hasil positif ke aki. Oke, seperti ini, dan hijau ini ke negatif. Oke, karena untuk full DC ini negatifnya tidak ada pada bagian spool, jadi ikut dengan kiproknya. Oke teman, di sini untuk sistem pengapiannya, oke, di sini menggunakan CDI DC punyanya Shogun atau CDI DC yang lama, karena sini masih karburator full DC seperti ini. Oke, di bagian sini ini menggunakan CDI DC, CDI yang menggunakan aki, bersumber dari aki. Oke, di sini input yang ke 12 volt. Di sini di bagian sini ada yang ke coil, oke, ke pulser. Oke. Dan di sini ada yang warna kuning strip hitam mungkin. Kuning strip hitam, kuning strip hijau. Untuk coil biasanya kuning strip hitam. Oke, ini yang kuning strip hitam, hitam strip kuning. Hitam strip kuning ini jurusan ke coil atau jurusan ke sumber pengapian. Oke, di sini untuk jurusan yang ke coil. Oke, ini adalah coil yang ke ujung businya sini. Oke, di bagian sini nanti ke ujung busi. Di sini input yang dari CDI yang kabel warna hitam strip kuning tadi. Oke, di sini untuk coil ini berfungsi menaikkan tegangan dari sebuah arus atau tegangan pada CDI DC di sekitaran inputnya ini 220 volt AC, kemudian diinduksi ke kumparan sekunder pada
di bagian ujung dari kabel busi ini, sehingga output di kabel businya ini menjadi sekitaran 10.000 volt, tetapi mungkin arusnya sudah kuat. Tetapi di sini saya tambahkan sebuah kapasitor punyanya CDI Ori, punyanya Honda, punyanya Vario lama, yang di video saya yang lama. Ini kiprok, kapasitor punyanya Vario 110 yang lama. Ini kapasitasnya adalah 155K 400 volt. Ini saya tambahkan untuk memperkuat dari arus percikan di ujung busi dari motor Mega Pro menusuk ini. Saya pasang pada bagian negatif di bagian sini, yang satunya lagi negatif atau ke bodi dari motor ini, dan satunya lagi di sini. Ini yang ke negatif, dan satunya lagi yang sebelah kanan ini ke bagian input dari sebuah dari sebuah pengapian koil yang jurusan ke CDI. Seperti ini. Teman-teman, dan untuk motor ini sudah digunakan aman, tetap aman. Kemarin ada banyak yang berkomentar, ini sudah digunakan hampir sekitaran 1 tahun lebih. Ini tetap aman digunakan dan tidak terjadi masalah. Saya akan coba lihat percikan businya menggunakan kapasitor 155K atau 1,5 mikrofarad 400 volt kapasitor bawaan orisinil motor. Oke, saya akan coba lihat percikan businya. Oke, saya coba tes. Saya coba tes on di sini tanpa menggunakan aki. Akinya tadi saya lepas. Saya dekatkan dulu, bos. Ini untuk percikannya seperti ini. Agak merah dan kecil. Oke, mungkin bisa dipengaruhi dari beberapa masalah pada sistem tenaga di motor. Mungkin pembakarannya ikut dengan oli, jadi mungkin percikan businya ini kurang begitu besar karena ada resistansi pada bagian elektroda businya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.